Shalom Jemaat GP Anugerah. Kembali lagi kita berada di dalam ibadah online. Sekalipun kita tetap online, tapi saya percaya ada kerinduan yang luar biasa untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dalam Yesaya 25 ayat 1 katakan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau. Aku mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu." Amin. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami ada Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan, Yesus kami puja. Amin Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, nuita tamu. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji, nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes Tuhan, oh yang kami puja Yesus. Oh Yesus. Dan kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, nuita tamu. Sembah dan puji, nuita tamu. Sembah dan puji, nuita tamu. Yesus Tuhan adalah, oh kami menyembah-Mu Yesus. Sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu. Sembah dan puji tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Oh, oh, sembah, sembah dan puji, duit tatamu Yesus. Duit tatamu, sembah dan puji, duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, kami menyembah-Mu
Raja kami yang hidup, Kau Allah yang bertahta, berdaulat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih sebab segala puji hormat hanya bagi-Mu Yesus, Allah kami yang hidup. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Amin Yesus, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi, dengan senap hatimu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Amin Tuhan, Kau hadir Yesus, Kau hadir. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di atas pujian penyembahan kami, Engkau Allah yang hidup, Allah yang bertahta, memberikan kesembuhan pemulihan untuk setiap kami Tuhan Yesus. So hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah setiap kami Bapa. Kami akan siap memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo shalom jemaat GP Anugerah. Saya percaya jemaat yang ada di rumah tetap dalam keadaan yang sehat, yang kuat, yang berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Mari kita mau angkat pujian kita. Hidupku takkan sama. Come on. Yes. Kaulah satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan kami Yesus. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama Tuhan. Come on.
Kaulah satu-satunya, oh sumber dari segalanya. Amin Yesus. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan kami untuk, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Dan Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup. Amin. Hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh, amin Tuhan, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. Amin. Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, so gak akan sama lagi. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Kita sambung pujian kita. Betapa hebat Tuhan kita. Amin. Kaulah yang berkuasa Tuhan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Come on. Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, Kaulah yang berkuasa, berdaulat Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Kau Tuhan, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes, Dia berjaya atas semua perbuatan. Yes Tuhan, oh betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Oh Tuhan Allah kita. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan kita Yesus. Amin. Tuhan, Kaulah yang dahsyat, Kaulah yang hebat Tuhan. Baik, kita mau siapkan hati dan pikiran kita.
untuk mendengarkan yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Yesus yang terlebih tahu yang terbaik untuk setiap kami. Karena Engkau Yesus penolong yang setia untuk setiap kami Tuhan. Engkau Yesus yang memberikan jawaban, Engkau Yesus yang memberikan kemenangan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berharap penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin Tuhan. Kau Yesus penolong kami yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yes, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, amin. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yes Tuhan, Kau lebih tahu Tuhan, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang yes Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Yesus, kami percaya Tuhan. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh hanya Yesus penolong
setia. Serahkan pada hambanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik dan amat baik. Kami boleh ada di minggu terakhir bulan ini semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun masalah itu ada, tetapi ada Yesus yang setia yang menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Allah. Sekalipun kami melalui online, Tuhan tolong jemaat-Mu mengalami satu pertumbuhan di dalam Engkau, sehingga perjuangan iman kami tidak menjadi sia-sia di akhir zaman ini. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, Shalom semuanya. Baik Bapak Ibu yang di rumah, yang menonton YouTube. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus setia dalam komitmen dengan Tuhan. Setia dalam komitmen dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca dari 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. 2 Timotius 1 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya itu. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini adalah perkataan Rasul Paulus dalam bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Ya, yang kita pakai sekarang terjemahan baru. Tetapi dalam bahasa Indonesia masa kini demikian bunyinya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya itu. Tetapi aku tetap yakin. Kalau yang terjemahan bahasa Indonesia tadi adalah tidak malu. Tetapi di sini tetap yakin. Sebab aku tahu betul siapa yang aku percayai. Aku yakin. Kembali dia pakai kata aku yakin. Satu penegasan. Bahwa apa yang sudah ia percayakan kepadaku, ia sanggup menjaganya sampai pada hari kiamat. Bapak Ibu, ini adalah satu statement yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kalau kita lihat siapa Rasul Paulus, ia adalah seorang yang dipakai Tuhan. Walaupun latar belakang dia adalah seorang yang keras kepala, seorang yang kita bisa bilang kejam. Rasul Paulus ini penganiaya jemaat. Sampai satu kali dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami pembaharuan hidup, dia mengalami kebutaan, dan ketika Tuhan bilang sampai Ananias, nanti saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul 9, Ananias bilang Tuhan dia orang jahat, dia bukan orang baik, tetapi Tuhan bilang Ananias dia akan kupakai menjadi saksiku, dia akan banyak mengalami penderitaan. Ingat Bapak Ibu, Allah itu kasih, tetapi ada konsekuensinya juga, ya. Oleh karena itu Paulus yang tadinya kasar, kejam, menganiaya, Tuhan bilang dia juga akan alami banyak aniaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat hari-hari ini banyak orang mulai tidak yakin dengan apa yang Tuhan percayai kepada kita. Kayak saya, Tuhan percayai dalam pelayanan, maka saya yakin sampai akhir hidup saya Tuhan sanggup menyertai. Bapak Ibu dipercayai apa? Tuhan sanggup memimpin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan kepada kita untuk memiliki keyakinan komitmen yang teguh kepada Allah sebagai bukti kasih kita. Dan dampak daripada itu yakinlah bahwa Tuhan memelihara kita sampai akhir hidup kita. Apa itu komitmen? Secara umum istilah ini menggambarkan pengabdian diri seorang dalam hal yang jangka waktunya panjang, itu komitmen.
Waktu orang menikah, dia mengucapkan janji nikah. Saya berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, menerima dan hanya maut yang memisahkan kita. Itu komitmen. Ketika seorang dilantik menjadi seorang sarjana, ada namanya sumpah sarjana yang merupakan komitmen. Bapak Ibu, tapi banyak hari ini orang sudah lupa komitmennya sama Tuhan. Orang sudah lupa bahwa dia akan setia dengan Tuhan. Orang sudah lupa kalau kita ada ini karena anugerahnya. Dan kalau Tuhan sudah percayakan kita, maka Tuhan sanggup menjaga kita sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, pandemi ini kembali berlanjut. Bogor PPKM level 3, ya. Bahkan beberapa teman saya yang habis swab saya, swab orang, dia kena COVID. Saya puji Tuhan, kami tim yang melayani semua sehat, semuanya negatif. Itu karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita memiliki satu komitmen untuk setia melayani Tuhan, jangan pernah stop daripada komitmen itu. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kita yakin dengan komitmen kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita sampai akhir hidup kita. Orang harus punya komitmen dalam hidupnya. Orang harus punya komitmen, berarti orang yang berkomitmen tidak ada masalah. Seperti dalam rumah tangga ada komitmen. Bukan berarti nggak ada komitmen, udah ada komitmen semuanya jalan mulus, tidak. Semuanya ada tantangan. Tetapi ingat, komitmen itu harus kita jalankan. Bapak Ibu, banyak kita melihat bagaimana komitmen yang sudah mulai pudar di masa pandemi ini. Ketika kita ingat cintanya Tuhan, kita berkata begini, Tuhan, aku percaya dengan janji Tuhan. Tuhan memberkati aku, Tuhan melindungi aku. Tetapi apa? Banyak di antara kita beberapa orang yang terkena COVID. Tetapi saya percaya perlindungan Tuhan tidak mengambil nyawa kita. Dan yang terlebih Tuhan, banyak lagi kita berkata, Tuhan, kok usaha saya berdampak karena COVID, sedangkan janji Tuhan adalah saya tidak pernah kekurangan, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, berkat bukan saja secara materi, tetapi berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, itu adalah satu komitmen Allah kepada kita. Bagaimana komitmen kita bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini? Kita lihat komitmen yang disampaikan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena hidup bagiku adalah Kristus. Lihat, kalau aku hidup itu Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Bapak Ibu, kita lihat komitmen dari Rasul Paulus ini. Kalau aku hidup, hidupku adalah untuk Kristus. Hidupku adalah memuliakan Tuhan dalam perkataanku, dalam sikapku, dalam tingkah lakuku. Kita harus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya hari-hari ini tidak memuliakan Tuhan. Di gereja dia memuji dan menyembah Allah, tapi nggak tahu di luaran. Ya, beberapa hari yang lalu teman saya bertelepon saya, dia berkata begini, tak ikut Tuhan, kenapa makin dekat sama Tuhan makin banyak masalah. Teman saya bekerja di salah satu perusahaan dari keluarga cendana. Tiba-tiba dia di PHK ketika Pak Harto jatuh dan kemudian anak-anaknya ditangkap, disuruh kembalikan uang kepada negara. Dan apa yang terjadi? Dia punya 4 anak, dia tinggal di rusun. Rusunnya tiba-tiba dia disuruh keluar. Belum itu saja, ketika dia pindah ke rusun yang lain, dia baru melatih paduan suara di salah satu gereja HKBP di Jakarta. Ya, ketika dia melatih paduan suara, tiba-tiba motor yang dia tumpangi ditabrak dari belakang dan yang nabrak lari.
Dirawatlah dia di rumah sakit Cikini dengan tulang yang bengkok. Ketika dia telepon saya berapa waktu lalu, dia berkata, "Tak, saya ditabrak." Saya tidak bisa berbicara sebagai hamba Tuhan. Saya berkata, "Tuhan kuatkan engkau dan teguhkan engkau. Yang bisa saya bantu, saya transfer untuk dia beli obat." Tidak itu saja Bapak Ibu. Ya, setelah itu dia baru pulang berjalan dengan tongkatnya. Dia masih fisioterapi. Tiba-tiba anaknya jatuh dari atas, ya. Jatuh naik tangga pasang lift bolam, jatuh dan tangannya patah. Dia berteriak kepada saya, "Tak, apakah ketika saya melayani Tuhan, Tuhan kenapa terus menerus di tengah tidak punya pekerjaan?" Saya bilang sama dia, "Tandanya Tuhan masih peduli dengan kamu." Dia katakan, "Bagaimana Tuhan peduli, tak? Saya sudah hancur, sudah jatuh tertimpa tangga pula." Saya katakan, "Tidak pernah lebih daripada kekuatanmu. Komitmen yang sudah engkau pegang, jangan engkau lepaskan hanya karena keadaan." Saya bilang begitu. Ya, dan akhirnya Tuhan memang baik sama dia. Cepat pulih tulang belakang dia dan dia bisa naik motor. Nah, ketika dia mulai naik motor kembali, dia nggak mampu untuk bayar motornya, Bapak Ibu. Ya, dia pelayanan jadi naik motor lagi untuk menghemat transport karena dia adalah pelatihan paduan suara dari HKBP 1 ke HKBP yang lain, teman baik saya ini. Nah, ketika dia naik motor, dia rasa Tuhan kekuatan dia karena dia nggak capek naik bus turun bus. Apa yang terjadi? Ketika dia mulai melayani Tuhan lagi, tiba-tiba motornya dipegat sama debt collector. Diambillah motor dia. Ketika motornya diambil, dia telepon saya, dia menangis kepada saya. Saya belum pernah lihat laki-laki nangis kayak begitu. Dia bilang sama saya, "Tak, apakah ini yang Tuhan izinkan dalam hidup saya?" Saya katakan, "Ingat, kalau Tuhan bilang kepadamu, itu persoalan yang engkau sedang hadapi tidak pernah lebih dari kekuatanmu." Dia bilang, "Kenapa terus beruntun?" Dan saya nggak ngerti rancangan Tuhan dalam hidup dia. Ketika itu dia mulai bilang, "Ya udahlah, tak, aku relakan motorku, aku tetap naik bus." Dia pergi pelayanan naik bus, Bapak Ibu. Satu kali orang bilang gini, "Pak, dagang itu aja pisang bakar sama roti bakar." Dia telepon saya bagi dia modal, dia mulai usaha. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 bulan dia dagang, tiba-tiba ditarik Satpol PP. Seolah-olah harapannya hilang, seolah-olah komitmen Tuhan melindungi tidak ada. Seolah-olah Tuhan begitu kejam kepada dia. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, saat-saat seperti itu, apakah kita bisa berkata, "Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus"? Kelaparankah, ketelanjangankah, atau pedang atau sampar, itu tidak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita berkomitmen, saya terima Yesus, saya yakin, saya percaya sepenuh hati, Allah akan melindungi saya, Allah akan menyertai saya, Allah akan memberkati saya, dan Allah yang menolong saya di tengah tantangan. Kita akan berkata, "Hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan." Bapak Ibu yang kekasih, ini harus kita miliki. Kalau kita lihat Rasul Paulus bisa berkata begitu, bukan Rasul Paulus sehat. Ada beberapa hal yang dikatakan, keadaan Rasul Paulus itu cacat fisik, ya. Ada yang berkata Rasul Paulus kena sinusitis kronis yang menyebabkan dia kanker di hidung. Ada yang berkata dia rabun ayam, ada yang berkata dia kena epilepsi. Tapi yang jelas penyakitnya ini kronis, yang kalau kumat itu seperti duri yang menusuk tubuhnya. Bahkan dia berkata, "Tuhan, aku ini sudah minta, sudah 3 kali berdoa, aku ini pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan menyatakan kebenaran, tapi kok Tuhan izinkan?" Hari ini Bapak Ibu, ketahuilah kalau komitmenmu sudah pasti di dalam Tuhan. Tuhan benar, Tuhan mau lihat sejauh mana komitmen itu ada dalam hidup kita. Paulus katakan, "Duri di dalam dagingku, aku sudah bilang sama Tuhan, angkat Tuhan." Tapi Tuhan bilang,
dalam kelemahanmu kuasaku makin nyata. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini Tuhan sering izinkan kita alami sesuatu yang berat, alami sesuatu yang membuat seolah iman kita goncang. Tetapi bagaimana Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Ya, ketika Rasul Paulus sadar bahwa hidupnya tidak lama lagi, dia yakin sungguh-sungguh akan komitmen dia dengan Allah dan Allah yang berkomitmen dengan dia. Bahwa Allah akan melindungi, Allah akan menyertai, Allah akan memelihara hidup dia. Paulus tidak hanya melihat kondisi fisik dia. Aduh saya cacat, aduh saya punya penyakit, aduh saya banyak persoalan. Kalau kita lihat bagaimana Paulus alami, dia alami kapal yang karam, dia alami didera, masuk penjara, dia mengalami banyak tekanan sana dan sini. Tetapi Paulus katakan, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ini adalah komitmen yang luar biasa. Kita lihat orang-orang hebat adalah orang-orang yang pegang komitmennya dengan Tuhan. Kita lihat Yusuf tidak saja mengalami hal yang enak. Ketika dia ada di rumah Yakub, dia adalah kesayangan. Tapi karena saudara, bukan orang lain loh, saudaranya iri dan benci, Yusuf dilempar ke dalam sumur. Yusuf dijual. Tidak itu saja, baru enak sedikit, Yusuf difitnah, masuk penjara lagi. Tapi Yusuf berkomitmen hidup sebagai orang percaya. Daniel menyatakan kebenaran. Daniel hidup benar. Daniel saleh, takut akan Tuhan. Dimasukkan ke goa singa. Sadrak, Mesak, Abednego gak mau najisin dengan hal yang duniawi, makanan raja. Dimasukkan ke dalam apa? Perapian yang menyala-nyala. Karena tidak mau menyembah daripada dunia ini. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan berkata, masuklah dalam kemuliaanku, hai orang-orang yang setia, yang memiliki komitmen kepada Allah. Allah lihat komitmen kita. Kalau kita berkomitmen setia, mari kita setia. Banyak masalah, ketahuilah seperti tadi Paulus katakan, aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Tuhan berkuasa memelihara Bapak Ibu. Sekalipun kita mungkin berkata terlalu berat, terlalu berat, terlalu berat, dan terlalu berat. Bapak Ibu, Alkitab yang tulis kepada kita, aku yakin bahwa dia yang memelihara aku sampai akhir hidupku. Dan kalau kita lihat komitmen Allah bukan saja pada kita. Angkatan orang benar, anak cucu orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Bahkan dia berjanji menyertai mereka, menyertai kita dalam hidup yang kekal. Oleh karena itulah Bapak Ibu, hari ini komitmen itu menentukan siapa diri kita. Kalau kita benar-benar keyakin dengan komitmen yang kita sampaikan kepada Allah, kita yakin bahwa Allah yang menyertai saat ini di tengah pandemi. Ada 3 orang Kristen yang hidup saat ini di tengah pandemi. Yang dia ketika menghadapi tantangan, komitmennya semakin kuat, dia menjadi kuat di dalam Tuhan. Ada malah yang lemah karena dia kecewa. Ya. Ada juga yang statis, cuek aja, bodoh amat. Nah, ya, semuanya tergantung kepada siapa kita yakin kita menyandarkan hidup kita. Kalau kita yakin kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, itu sangat berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus memiliki satu keyakinan. Aku yakin bahwa dia yang berkuasa akan melindungi aku. Hari ini Bapak Ibu dilindungi. Aku yakin Tuhan menyertai. Hari ini Bapak Ibu disertai. Hari ini Bapak Ibu yakin dia meluputkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, janganlah kita menjual iman kita
Seperti daripada Esau. Ya, kan baru ngadepin masalah perut, udah mulai tuker Yesus dengan semangkuk kacang merah. Hak kesulungan, hak yang Tuhan beri luar biasa, double porsi. Bapak Ibu, aku yakin. Bapak Ibu, kalau kita yakin, Tuhan sanggup tolong kita. Kalau kita yakin Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya berkata mudah-mudahan, tetapi yes, sungguh. Ya, bahkan di dalam Roma pasalnya yang ke-10, Bapak Ibu ya, ayatnya yang ke-11, Roma 10 ayat 11 dia pun katakan gini, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kalau hari ini Bapak ya Ibu yakin dengan sungguh bahwa Yesus Allah akan melindungi, akan menyertai, akan memimpin, maka kita tahu penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Percaya dengan sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan sanggup tolong saya. Yakin, Bapak Ibu, kita lihat Tuhan kita kadang-kadang mau kita tuh punya komitmen, yakin gak? Waktu Maria, waktu itu belum pernah ada mujizat. Ini bicara tentang air menjadi anggur. Waktu itu Maria disuruh bilang, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, mau apa engkau daripada ibuku, ibu, saatku belum tiba. Maria bilang sama orang-orang yang ada di sekitarnya, apa yang disuruh lakukan itu. Perhatikan, apa yang disuruh lakukan itu. Inilah Maria punya keyakinan, komitmen bahwa Allah Immanuel, yaitu Yesus, akan mampu melakukan mujizat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Yesus bilang, Yesus lihat ada bejana-bejana untuk cuci kaki di depan. Sedangkan kita tahu nggak mungkin anggur taruhnya di depan, anggur taruhnya di belakang. Tempat minum kalau kita pesta ya, itu biasanya tempat makanan itu, stok makanan itu di belakang, nggak di depan. Dan Tuhan itu mau buat yang luar biasa. Air yang untuk gunakan cuci kaki dibuat oleh Tuhan menjadi tempat anggur dan anggur yang terbaik. Hari ini artinya apa? Mungkin bagimu impossible, Tuhan gak mungkin. Ini kan buat cuci kaki doang, ini kan gak ada artinya. Tapi Tuhan bisa ubah air untuk cuci kaki menjadi air anggur yang mantap. Sesuatu yang Tuhan bilang, kalau engkau yakin komitmenmu dengan Tuhan, Tuhan gak akan permalukan kita. Makanya ketika air itu menjadi anggur yang luar biasa, orang kaget, kok pemimpin pesta kaget, kenapa masih ada anggur yang lebih enak ya. Kalau di Israel kita ditanya mau beli anggur yang berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi saya gak yakin itu anggur 10 tahun ya. Karena apa, di Israel kan banyak bohongnya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita lihat di situ, Tuhan bisa bikin anggur yang terbaik. Artinya kalau tuh kita yakin Tuhan sanggup, Tuhan kasih yang terbaik untuk kita. Tuhan kasih yang terbaik, Tuhan kasih yang termanis, Tuhan kasih yang terindah. Makanya miliki komitmen, aku yakin Tuhan yang melindungi, yang menyertai, yang memberkati, yang memulihkan, yang memimpin aku sampai akhir hidupku. Itu harus diyakini. Ya, kalau kita hari ini mulai galau, kok pandemi gak habis-habis ya Tuhan? Kok pandemi ini membuat saya menjadi kehilangan pekerjaan, keluarga saya mengalami sakit, belum lagi Tuhan usaha yang muarat marit karena dibatasi jam-jamnya. Saya mau berkata sebagai hamba Tuhan, kalau engkau yakin sekalipun itu air untuk cuci kaki, Allah bisa buat sesuatu yang dahsyat dan Allah menyertai sampai kepada akhir hidup kita. Aku yakin, aku yakin, aku yakin. Bapak Ibu, banyak orang yang sekarang ini, saya beberapa waktu yang lalu mau suntik ya, suntik vitamin C gitu. Saya bilang sama dokter saya mau suntik vitamin C. Kata Kodidi ke klinik aja, dokter itu bilang jangan. Kenapa dokter? Aduh itu sumber virus. Oh gitu ya? Iya, udahlah minum aja vitamin C-nya. Karena dokter yang ngomong saya percaya Bapak Ibu. Tapi kalau yang ngomongnya adalah Bapak Ibu yang bukan orang kesehatan, saya gak percaya.
Dikatakan oleh firman Tuhan, kita Tuhan yang ngomong tuh yang meyakini kita adalah pencipta langit bumi dan isinya. Kalau dia berkata, aku menyertai sampai akhir hidupmu, pasti dia akan menyertai. Pasti dia akan memimpin. Pasti dia akan melindungi. Bapak Ibu, saya sering disesatkan oleh Google Map gitu. Ya, satu kali saya pergi, saya bilang sama Adis, kita mau ke Lampungnya itu ke Citra, rumah sepupu saya. Oke. Adis bilang, Mami duduk aja, aku yang setir. Oke. Dan apa yang terjadi di Waze itu, saya pikir ini jalan alternatif, benar-benar alternatif. Mobil kalau udah masuk ada motor nggak bisa maju dan nggak bisa mundur, jalannya ini. Kok saya bilang di perumahan Citra kayak begini. Terus Adis bilang, apa balik lagi ya Mi? Saya bilang tunggu, kita sampai akhiri dulu nih. Ternyata akhirnya apa saudara? Akhirnya jurang. Adis bilang, Mami ini udah akhir. Apakah kita mau akhiri? Jangan, mundur. Kita puter. Saya cari lagi sampai kami menemukannya. Hari ini dunia bisa bikin sesat hidup kita. Kata orang bisa bikin hidup kita sesat. Tapi firman Tuhan tidak pernah menyesatkan. Aku yakin sampai hari kiamat dikatakan, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati. Kalau Tuhan sudah berkomitmen, mari kita berkomitmen kepada Dia. Aku yakin Tuhan, Allah yang menyertai, Allah memimpin. Mungkin hari ini belum lihat, tapi percayalah, Allah tidak akan mempermalukan orang yang berharap kepada Dia. Allah tidak permalukan orang yang serahin. Sekalipun itu gak mungkin, air cuci kaki gak mungkin Tuhan. Gak mungkin, Tuhan bilang mungkin. Mungkin hanya remah-remah Tuhan, 5 roti 2 ikan mungkin. Makanya hari ini, mari kita yakin dengan iman. Tuhan sanggup memberikan kepada kita kepastian, keyakinan. Kalau Dia sudah berkomitmen, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Hidupku untuk memuliakan Tuhan. Mari tim musik kita akan menyanyikan satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu sebagai bukti komitmen kita. Kita akan angkat pujian. Kita nyanyikan hidupku. Mari Bapak Ibu dengan yakin. Kita nyanyi lagu dari awal. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Miliki komitmen. Tanda mujizat Maka tanda-tanda mujizat menyertai komitmen kita. Haleluya. bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, Hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
dalam jadi bukti kebesaran. Lagi hidupku Tuhan, Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat Tuhan, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Tuhan Bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, inilah komitmen kami. Hidup kami mau menggenapi segala firman yang Tuhan sampaikan. Biarlah kami yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Allah berkuasa menggenapi firman-Nya di dalam hidup kami. Dan memimpin kami, melindungi kami, menyertai kami sampai akhir hidup kami. Kalau Tuhan percayakan pekerjaan, Tuhan percayakan keselamatan, Tuhan percayakan keluarga, Tuhan yang akan memimpin mereka juga dalam penyertaan Tuhan. Hamba berdoa saat ini, jemaat yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Jemaat yang butuh pekerjaan Tuhan buka jalan. Usaha-usaha yang tertutup dibuka dalam nama Yesus. Pekerjaan jemaat angkat mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Mereka akan terus naik dan bukan menjadi turun. Anak-anak kami dalam sekolah Tuhan tolong beri hikmat kepandaian yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan biarlah hari ini firman Tuhan meneguhkan kami. Biarlah Tuhan hidup kami bagi Kristus. Dan kalau kami mati ada kepastian di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saya tidak tahu apakah minggu depan kita bisa menyelenggarakan ibadah secara onsite atau masih online. Kita akan terus memonitor dulu, nanti saudara bisa melihat di grup GPIA ya. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti ibadah onsite, adanya di rumah Pak Nasuki, parkir mobilnya di Metropolis, perumahan Metropolis, dan Bapak Ibu bisa dekat sekali, dari parkir itu kira-kira hanya 50 meter ya. Tapi wajib daftar. Kenapa wajib daftar? Karena tempatnya terbatas ya. Dan kita juga mengingat, saya sudah izin dengan yang punya tempat, tapi itu gereja kan di depannya itu kan dipakai banyak gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya minta kepada kita semuanya, ayo kita tertib. Dan jemaat yang ibadah harus sehat ya, yang onsite. Kalau Bapak Ibu yang mau online seperti sekarang ini tidak menjadi masalah selama kita masih gereja kita yang di Ciriung masih tutup. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu minggu depan kita ada perjamuan, jika masih online, maka siapkanlah roti, anggur, crackers atau apa yang Bapak Ibu miliki. Ya, kita akan perjamuan bersama dan kita percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita percaya masih ada Tuhan untuk kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri. Kita nyanyikan lagi segala puji, hormat juga syukur. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh akhiri ibadah ini. Terima kasih buat para pelayan-Mu yang setia, WL, pemusik, tamborin, singer, maupun tim CCC yang sudah mempersiapkan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, kuliah mereka, sekolah mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Diberkati jemaat, kami percaya hari ini Engkau ada untuk kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Angkatlah kedua belah tanganmu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu.
anak-anakmu, yakni anak lembu sapimu dan buah kandunganmu. Domba diberkatilah bakulmu dan adonanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, ke dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Kristus kedua kali, dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan.